Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Drupa. Film ini diliris tahun 2016 yang disutradarai oleh Surender Reddy dan dibintangi oleh Ram Charan. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, dukung terus channel Mimin ya dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Dan Mimin juga mau ngingetin agar nonton filmnya terlebih dahulu karena film ini berisi konten full spoiler. Film Drupa ini menceritakan tentang aksi seorang polisi cerdik dalam memberantas para mafia. Bagaimana keseruan kisahnya? Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Cengal. Cengal merupakan fans fanatik seorang ketua partai politik yang bernama Nasyar. Saat itu istri Cengal akan melahirkan. Ia meminjam mobil Nasar agar bisa dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun istrinya justru malah melahirkan di dalam mobil. Lalu bayi tersebut diberi nama Siddharth. Singkat cerita, ketika Siddharth berumur 10 tahun, Cengal membawanya untuk mengunjungi tempat Nasar. Akan tetapi saat itu mereka justru malah menyaksikan Nasar membunuh rekan politisinya. Nasar membunuhnya karena ia telah menghina istri Nasar dengan mengatakan sebagai wanita murahan. Saat itu Nasar takut masuk penjara. Ia meminta Cengal untuk mengaku sebagai pembunuhnya. Cengal pun setuju, namun ia meminta syarat agar Nasar membiayai anaknya Siddharth hingga lulus perguruan tinggi. Akan tetapi Siddharth tidak setuju dengan ide tersebut. Ia siap menggantikan ayahnya untuk dipenjara dengan syarat Cengal harus menjadikan ayahnya sebagai ketua partai politiknya. Karena menurut Siddharth ia masih di bawah umur, jadi hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya tidak akan terlalu berat. 15 tahun kemudian, media memberitakan penculikan terhadap 4 anak perempuan dan anak-anak tersebut diculik untuk diperdagangkan. Saat itu 5 calon polisi menculik keluarga penculik tersebut. Mereka meminta agar penculik tersebut mengembalikan 4 anak yang telah diculik itu. Setelah itu mereka akan membebaskan keluarga penculik tersebut. Lalu para penculik diminta untuk naik ke sebuah kereta dengan membawa anak yang telah diculik itu. Akan tetapi ketika mereka tiba di stasiun kereta, mereka justru malah ditangkap oleh para polisi. 5 pemuda itu adalah calon polisi di Akademi Kepolisian. Dan ide penculikan dan penukaran tawanan itu adalah ide dari calon polisi yang bernama Drupa. Ia merupakan calon perwira polisi yang sangat cerdas, jago bela diri, dan penuh integritas. Saat itu Drupa mendapatkan ancaman melalui SMS. Seseorang telah mengetahui jika Drupa dan teman-temannya keluar dari asrama polisi. Dan orang itu meminta Drupa untuk menemuinya di sebuah kafe. Singkat cerita, sesampainya di kafe ternyata orang yang mengancam itu adalah Ishika, penggemar berat Drupa. Dulu Ishika pernah ikut pendidikan di Akademik Polisi Wanita dan dari sinilah ia mengenal Drupa. Namun Ishika mengundurkan diri dan memilih kuliah di bidang farmasi karena Ishika pernah menyatakan cintanya kepada Drupa. Namun Drupa malah menolaknya dengan alasan ia hanya ingin menjadi teman baik Ishika. Dan itulah penyebab mengapa Ishika mengundurkan diri dari Akademi Kepolisian agar ia bisa melupakan Drupa. Suatu malam, sepasang suami istri dirampok di jalan. Perampok tersebut merampas sebuah kalung emas. Bahkan perampok tersebut juga membunuh seorang pria yang bernama Suami, yang merupakan suami dari korban perampokan tersebut. Kebetulan Drupa dan teman-temannya berada di TKP. Saat perampok melarikan diri, Drupa melemparkan ponsel ke perampok tersebut. Dan ponsel itu menyangkut di jaket hoodie yang dikenakan perampok tersebut. Kemudian Drupa melacak ponsel yang ia lemparkan tadi, dan mereka pun mengetahui keberadaan para perampok tersebut.
Lalu mereka pun berhasil menangkap para perampok tersebut. Setelah itu mereka memaksa para perampok tersebut untuk mengakui kejahatannya. Mereka juga merekam pengakuan tersebut dan secara diam-diam Drupa menyerahkan para perampok tersebut kepada polisi. Keesokan harinya Drupa dan teman-temannya mendatangi rumah Ishika. Saat itu Ishika membongkar rahasia Drupa. Ishika berkata jika selama ini Drupa sering keluar dari asrama sendirian tanpa sepengetahuan teman-temannya. Saat ditanya teman-temannya, Drupa menjawab jika ia sedang menyelidiki sebuah kasus. Namun Drupa tidak memberitahukan kasus apa yang sedang ia selidiki, karena kasus tersebut melibatkan orang-orang penting di India. Suatu hari seorang pria yang bernama Pinod telah dibebaskan. Pinod ini adalah salah satu perampok yang membunuh suami. Ia dibebaskan karena ia mempunyai hubungan dengan menteri. Saat itu Drupa dan teman-temannya sangat kesal melihat hal tersebut karena mereka telah mati-matian mendapatkan penjahat tersebut. Namun ia justru malah dibebaskan dengan sangat mudah. Di malam hari Drupa membawa teman-temannya ke ruangan rahasia miliknya. Ternyata selama ini Drupa menyelidiki kasus kriminal yang terjadi di kota Hyderabad. Menurut Drupa, suami dibunuh karena ia menentang penggusuran lahan milik warga yang dilakukan oleh mafia yang bernama Irfan. Agar tidak dicurigai, Irfan menyuruh Pinod untuk membunuh suami dengan modus perampokan. Tak hanya itu, Drupa juga berusaha mengungkap kasus kriminal di mana 18 bayi meninggal di sebuah rumah sakit. Dan sebenarnya 18 bayi tersebut adalah korban dari praktek. Dan ibu dari bayi-bayi tersebut tidak berani mengekspos ke media karena mereka telah diancam oleh pihak rumah sakit tersebut. Saat itu seorang dokter mencoba mengungkap kasus tersebut, akan tetapi ia diancam dengan cara menculik anak-anaknya. Jadi kasus penculikan anak di awal film itu bukanlah kasus perdagangan anak seperti yang diberitakan media, guys. Mereka menculik anak tersebut sebagai ancaman dan menyamarkan kasus tersebut sebagai kasus perdagangan anak. Dan ada 3 pelaku kriminal yang melibatkan orang-orang penting di kota itu. Di antaranya Jayan Suri, seorang mafia penambangan. Ia memanfaatkan aset negara untuk kepentingan pribadinya. Yang kedua Dira Chandra, mafia yang memonopoli obat-obatan. Dan yang ketiga Irfan Ali, mafia yang bergerak di bidang properti. Ia menggusur lahan warga untuk kepentingan pribadinya. Dan setelah membuntuti mereka, Drupa mengetahui jika ketiga mafia tersebut berteman baik dengan politisi yang bernama Cengal. Seperti yang kita lihat di awal film, Cengal mempunyai anak bernama Siddharth. Dan Siddharth kini menjadi seorang ilmuwan. Siddharth mempunyai kekasih cantik yang bernama Preti. Dulu Drupa pernah masuk ke ruangan laboratorium Siddharth. Di sana ia mengetahui jika Siddharth adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian 18 bayi akibat dari penelitiannya yang gagal. Meski sekalipun satu orang bayi selamat sebagai kelinci percobaan Siddharth. Kemudian Drupa meminta bantuan teman-temannya untuk membongkar kasus tersebut. Suatu hari Drupa dan teman-temannya lulus dari akademik polisi. Drupa diberi penghargaan sebagai lulusan terbaik. Kebetulan pihak akademi mengundang Siddharth untuk hadir di sana. Siddharth juga ditunjuk untuk menyerahkan penghargaan berupa sebuah pistol kepada Drupa. Siddharth tidak tahu jika Drupa adalah orang yang akan menjadi mimpi buruknya, dan Drupa ditugaskan di bagian penyelidikan kasus kriminal. Hari pertama bertugas, ia langsung memata-matai pergerakan Siddharth. Drupa mengetahui jika Siddharth akan membunuh wanita yang bernama Angelina, seorang CEO perusahaan farmasi yang berasal dari Swiss. Siddharth berniat akan membunuh Angelina karena ia menjalin kerjasama dengan India dalam memasok obat-obat generik. Dan jika kerjasama itu terjadi, harga obat akan menjadi 10 lipat lebih murah. Lalu Siddharth tidak bisa memonopoli pasar farmasi di India. Singkat cerita, Angelina pun datang ke India dan ia disambut oleh Drupa. Saat itu Drupa memberitahu Angelina tentang niat busuk Siddharth. Lalu Angelina memberitahukan jika dulu Siddharth pernah bekerja sebagai penasehat perusahaan miliknya. Akan tetapi ia diberhentikan karena ia pernah meminta Angelina agar menjual saham perusahaannya sebesar 60%. Lalu Drupa berjanji akan menghentikan Siddharth dan melindungi Angelina selama Angelina berada di India.
Singkat cerita, Angelina akan datang ke hotel tempat pertemuan. Namun ia berganti mobil untuk mengelabui Siddharth. Lalu Angelina digantikan posisinya oleh Ishika. Dan hari itu bertepatan dengan perarakan patung Dewa Rudra. Dan para pembunuh yang mengincar Angelina itu berada di dalam kerumunan tersebut. Akan tetapi dengan insting supernya, Drupa mampu menemukan para penjahat tersebut. Lalu ia memukuli mereka satu persatu. Dan saat pencobaan pembunuhan Angelina, ternyata Siddharth sedang berada di Swiss. Ia menemui pria yang bernama Markus yang merupakan pemilik saham di perusahaan yang dikelola Angelina. Siddharth berniat untuk merampas perusahaan tersebut. Kemudian Angelina menelpon Markus dan memarahinya. Mengetahui Angelina masih hidup, Siddharth menyuruh Abbas untuk membunuhnya. Abbas ini merupakan adik dari mafia Irfan. Tak hanya itu, Siddharth juga memeras menteri dengan menggunakan video mesumnya. Ia meminta sejumlah uang kepada menteri, dan uang itu akan digunakan untuk bekerja sama dengan Markus dalam membeli saham Angelina jika Angelina sudah tewas. Di sisi lain, Abbas berusaha membidik Angelina. Akan tetapi sebagian besar kaca hotelnya tertutup tirai yang membuatnya susah untuk membidik. Dan tiba-tiba seorang polisi yang telah disuap Siddharth masuk ke kamar Angelina. Ia menembak Drupa dan dua polisi lainnya. Bahkan ia juga berhasil membunuh Angelina. Setelah itu ia berdiri di jendela dan berniat memberitahu Abbas bahwa tugasnya telah selesai. Akan tetapi Abbas justru malah menembak polisi tersebut untuk menghilangkan saksi kunci kematian Angelina. Setelah itu Drupa dibawa ke rumah sakit dan ia pun selamat. Di sisi lain, Markus dan Siddharth berhasil membeli 60% saham perusahaan Angelina. Suatu hari Siddharth kembali ke India. Ia disambut oleh ayahnya. Setelah itu ia bertemu dengan ketiga mafia itu. Saat itu Abbas memberitahukan bahwa sudah sejak lama Drupa mengawasi Siddharth. Bahkan ia memiliki ruangan rahasia untuk menganalisa tentang Siddharth dan komplotannya. Dan setelah Siddharth masuk ke ruangan rahasia Drupa, ia mengetahui jika Drupa mempelajari seluk-beluk tentang dirinya. Suatu hari Siddharth dapat mendengar pembicaraan Drupa dengan teman-temannya. Ternyata ketika dokter mengeluarkan peluru yang menembus dada Drupa, dokter ini sudah disuap oleh Siddharth. Siddharth meminta dokter agar memasukkan alat penyadap yang akan membuat Siddharth dapat mendengarkan pembicaraan Drupa. Singkat cerita, Drupa memberitahukan kepada teman-temannya bahwa ada seorang ilmuwan yang bernama Aksara. Dan Aksara tidak menyukai ide Siddharth. Aksara ingin agar obat penemuan itu dijual di India dengan harga yang terjangkau. Lalu ia berniat akan melaporkan Siddharth kepada polisi. Ia juga sudah menyiapkan semua bukti itu dalam sebuah kartu memori. Namun sebelum Aksara membongkar semua itu, ia terlebih dahulu ditemukan tewas diperkosa oleh 4 orang pria. Drupa mengetahui semua itu dari kekasih Aksara yang bernama Kamal. Kamal berjanji akan menemui Drupa dan memberikan kartu memori tersebut kepadanya. Keesokan harinya Drupa sudah bersiap akan menemui Kamal. Akan tetapi Kamal tak kunjung datang. Lalu Drupa meminta bantuan temannya yang bernama Gautam untuk mendatangi kediaman Kamal. Karena saat itu kebetulan Gautam sedang patroli tidak jauh dari kediaman Kamal. Akan tetapi Siddharth menyadap semua pembicaraan Drupa. Lalu ia menyuruh Abbas untuk datang ke rumah Kamal lebih dulu dari Gautam. Di sana Abbas menyiksa Kamal agar memberikan kartu memori itu. Namun Kamal tetap tidak mau memberikannya. Tak lama Gautam pun datang. Di sana ia melihat noda darah yang berceceran di mana-mana. Dan saat itu Abbas mencoba menyerangnya. Setelah itu Gautam pun berhasil melumpuhkan mereka. Lalu Kamal memberikan kartu memori tersebut. Dan saat Gautam akan pergi, Abbas mengancam akan membunuh Kamal. Namun Kamal menyuruh Gautam pergi. Ia rela mati agar kartu memori itu sampai ke tangan Drupa. Dengan begitu Siddharth akan ditangkap. Namun Gautam tidak tega melihat Kamal. Dan demi keselamatan Kamal, Gautam akan memberikan memori tersebut kepada Abbas. Akan tetapi Kamal malah menggorok lehernya sendiri agar Gautam segera pergi membawa kartu memori tersebut.
Lalu ia menendang Abbas dan menguncinya di sebuah ruangan. Setelah itu Gautam pun melarikan diri. Akan tetapi saat di perjalanan Siddharth berhasil menangkap Gautam. Saat itu Siddharth mengancam akan membunuh Gautam jika Gautam tidak memberitahu di mana kartu memori tersebut. Akan tetapi Gautam tidak takut mati, ia malah mengancam Siddharth. Gautam berkata, Drupa tidak hanya tahu tentang masa lalumu Siddharth, namun ia terlahir untuk menghancurkan semua rangkaian kejahatan yang kau lakukan. Bahkan saat itu Gautam menuliskan sebuah kata dengan darahnya. Setelah itu Abbas mencekok Gautam menggunakan narkoboy, sehingga Gautam oleng dan tak sadarkan diri. Lalu Siddharth mengirimkan pesan kepada Drupa melalui ponsel Gautam. Ia meminta Drupa agar datang ke TKP. Sesampainya di sana Drupa melihat Gautam yang dipukuli habis-habisan. Dan Drupa berusaha menyelamatkannya, namun ia dihadang oleh beberapa anak buah Siddharth. Abbas membawa Gautam ke jalanan, kemudian Drupa berusaha mengejarnya. Saat itu Abbas menendang Gautam ke tengah jalan sehingga membuat Gautam tertabrak dan tewas. Setelah itu jenazah Gautam pun dikremasi. Saat itu Drupa sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Di sisi lain media mengabarkan berita yang sangat menyedihkan. Menurut mereka polisi Gautam tewas tertabrak mobil setelah mengkonsumsi narkoboy. Saat itu Drupa merasa sangat heran mengapa Siddharth mengetahui tentang kartu memori itu. Dan ia juga mengirim Abbas untuk membunuh Kamal. Saat di markas, pandangan Drupa terpaku pada pin yang menempel pada sebuah foto. Dan pin tersebut telah dipindahkan dari posisinya. Drupa menyadari jika ada seseorang yang telah masuk ke ruangan rahasianya. Lalu ia meminta Ishika untuk memeriksa sidik jari dari pin tersebut. Mereka menyamakan sidik jari di pin dengan sidik jari Siddharth yang menempel pada sebuah pistol penghargaan yang diserahkan kepada Drupa. Dan setelah dianalisa secara komputerisasi, ternyata sidik jari tersebut cocok dengan sidik jari Siddharth. Karena Siddharth memang pernah masuk ke dalam ruangan tersebut dan menggeser pinnya ketika Drupa sedang di rumah sakit. Saat itu Drupa dan Ishika merasa heran mengapa Siddharth menempelkan pin di foto wanita yang bernama Naina. Setelah mencari informasi di internet, mereka mengetahui jika Naina pemenang Miss India. Dan di tahun yang sama Preti, kekasih Siddharth, juga ikut di kontes tersebut. Preti sebenarnya mendapatkan peluang untuk menang karena bakat dan kecantikannya lebih terlihat dibanding kontestan lain. Namun Siddharth yang jatuh cinta kepada Preti, ia tidak ingin Preti menang karena jika Preti keluar sebagai juara, kecil peluang Siddharth untuk bisa mendapatkannya. Kemudian Siddharth membuat konspirasi. Ia membunuh ayah Preti sebelum babak final Miss India digelar. Preti kemudian mengundurkan diri dari acara tersebut untuk menghadiri pemakaman sang ayah. Kemudian Siddharth menawari Preti untuk menaiki pesawat pribadinya ketika Preti pulang. Lalu Preti merasa berhutang budi kepada Siddharth dan sejak itulah Preti jatuh hati kepadanya. Di sisi lain, Drupa masih merasa heran mengapa Siddharth mengetahui tentang memori itu. Ia merasa jika dirinya sedang disadap dan diawasi. Lalu Drupa memberi alat detektor untuk melacak alat penyadap tersebut. Saat itu alat detektor terus menyala. Drupa juga terus mencari alat penyadap tersebut di seluruh rumahnya. Akan tetapi ia tidak menemukan alat penyadap tersebut karena alat penyadap itu ditanam di tubuhnya. Tak lama Ishika pun datang. Saat itu Ishika melihat rumah Drupa yang sudah seperti kapal pecah. Bahkan ia juga melihat tangan Drupa yang terluka. Lalu Ishika meminta Drupa agar tetap tenang menghadapi kasus tersebut. Karena Ishika sendiri sedang membantu penyelidikan Drupa. Dan Ishika berencana akan menemui Preti pukul 4 sore. Ia akan memberitahukan bahwa Siddharth adalah pembunuh ayahnya. Namun Drupa merasa putus asa setelah kematian Gautam. Ia tidak ingin kejadian itu terulang kembali. Ia tak mau kehilangan teman yang lainnya. Kemudian Drupa mengusir Ishika dari rumahnya. Dan hal tersebut membuat Ishika sangat kecewa.
Sebelum pergi, Ishika memberitahukan bahwa selama ini ia telah jatuh cinta kepada Drupa karena Ishika kagum akan ketenangan kecerdasan yang dimiliki Drupa. Namun sekarang Drupa mendadak berubah. Ia terlalu gampang putus asa dan mudah menyerah. Setelah mengatakan itu, Ishika pun pergi meninggalkan Drupa. Di sisi lain, Siddharth menghubungi Pretty. Ia mengajak Pretty jalan-jalan pukul 4 sore agar Pretty tidak bertemu dengan Ishika. Akan tetapi Pretty menolak ajakan Siddharth dengan alasan ia harus pergi ke salon. Setelah itu Siddharth kembali menyadap aktivitas Drupa. Saat itu Drupa berada di toko kue. Lalu Drupa menelpon Ishika dan mengajaknya bertemu untuk mengungkapkan perasaannya. Mendengar hal tersebut, Siddharth berencana akan membunuh Ishika agar Drupa merasakan sakitnya kehilangan orang yang ia cintai. Singkat cerita, saat Drupa mandi, ia menyadari jika alat penyadap tersebut ditanam di tubuhnya. Karena setiap kali ia mendekati alat detektor tersebut akan menyala. Dan sebaliknya, jika ia menjauh, alat detektor itu pun padam. Tak lama Ishika datang ke rumah Drupa dan ia sudah dibidik oleh Abbas dari kejauhan. Saat itu Siddharth menyuruh Abbas membunuh Ishika setelah Drupa menyatakan perasaannya. Namun Drupa berubah pikiran. Ia mengetahui rencana busuk Siddharth. Lalu Drupa berbohong kepada Ishika dengan berkata, "Kenapa kau selalu memikirkan tentang cinta? Aku tidak pernah mencintaimu Ishika, tinggalkan aku sendiri." Mendengar hal tersebut, Siddharth pun tertipu. Ia mengira jika Drupa tidak pernah mencintai Ishika. Lalu Siddharth meminta Abbas agar membatalkan pembunuhan terhadap Ishika. Setelah itu Drupa menuliskan sebuah kata di cermin. Drupa memberitahukan kepada Ishika jika Siddharth telah memasang alat penyadap di tubuhnya dan ia akan mendengar semua yang Drupa katakan. Drupa juga menuliskan jika ia mencintai Ishika. Setelah membaca tulisan tersebut, akhirnya Ishika pun mengerti dan ia juga merasa sangat bahagia. Lalu Drupa berkata, "Hei, kenapa kau masih ada di sini? Pergi dari sini Ishika." Namun ketika berkata seperti itu, Drupa justru membuka kedua tangannya dan memberi Ishika isyarat agar Ishika memeluknya. Di sisi lain, Siddharth berniat akan membunuh Pretty. Akan tetapi niat tersebut terhenti setelah ia mendengar percakapan Drupa dan Ishika. Agar Pretty selamat, Ishika berkata jika ia tidak akan menemui Pretty dan tidak akan memberitahukan semuanya. Singkat cerita, alat pelacak tersebut pun dikeluarkan dari tubuh Drupa. Kemudian Drupa menangkap Abbas. Setelah itu Drupa mendatangi pabrik Siddharth. Drupa ingin mencari tahu di mana almarhum Gautam menyembunyikan kartu memori itu. Di sana ia menemukan kata yang pernah ditulis Gautam dengan darahnya waktu itu. Dan dengan kecerdasannya Drupa akhirnya dapat menemukan kartu memori tersebut. Ternyata Gautam menyembunyikan kartu memori itu di dalam jamnya dan jam tersebut disembunyikan di bawah tiang besi. Dan akhirnya Drupa memiliki bukti kejahatan yang dilakukan oleh Siddharth. Di sisi lain, Ishika mendatangi Pretty. Ia memberitahukan jika ayah Pretty dibunuh oleh Siddharth. Dan hal itu terbukti saat Siddharth memberitahukan kematian ayah Pretty pukul 7.15. Padahal saat itu ayah Pretty masih hidup. Dan ia ditabrak oleh anak buah Siddharth hingga tewas pukul 7.45. Dan untuk membalas dendam kepada Siddharth, Ishika meminta Pretty agar menukarkan dokumen milik Siddharth dengan dokumen yang telah dipalsukan oleh Drupa. Dokumen tersebut adalah dokumen pidato yang akan disampaikan oleh ayah Siddharth dalam sebuah konferensi pers. Di sisi lain, Drupa memaksa Abbas agar mengungkapkan kebenaran di balik kematian Gautam. Lalu Drupa merekam video pengakuan tersebut. Drupa melakukan hal tersebut untuk membersihkan nama baik temannya. Setelah itu Drupa memasukkan narkoboy dalam jumlah banyak ke mulut Abbas. Dan hal tersebut membuat Abbas oleng dan tak sadarkan diri. Di sisi lain, Chengal akan menyampaikan pidato mengenai keputusan yang akan diambil oleh India mengenai obat generik yang akan diekspor oleh perusahaan milik Angelina. Saat itu Chengal membaca dokumen yang sudah ditukar oleh Pretty dan isi dokumen itu juga telah diubah oleh Drupa. Akan tetapi Chengal yang boloho ia membacakan pidato tersebut di depan publik dan pidato tersebut berisikan bahwa ia akan bekerja sama dengan perusahaan luar negeri untuk menghadirkan obat generik yang murah tanpa harus dimonopoli oleh perusahaan tertentu. Bahkan Chengal membacakan detail kejahatan yang telah direncanakan oleh mafia Irfan Jayansuri dan Diraj.
Mendengar hal tersebut, semua orang pun terkejut dan hal tersebut membuat Siddharth dan komplotannya menjadi panik. Di sisi lain, Siddharth mendatangi kediaman Abbas. Ketika Siddharth datang, Drupa dan teman-temannya pun segera pergi dari tempat tersebut. Saat itu Siddharth sudah mendapati Abbas yang sedang oleng akibat narkoba yang diberikan Drupa. Saat oleng, Abbas berkoar-koar mengatakan jika Siddharth adalah otak di balik kematian Aksara, Kamal, dan Gautam. Karena tidak ingin Abbas membongkar semuanya, Siddharth pun menembak Abbas hingga koit. Dan ketika Siddharth membunuh Abbas, ternyata Drupa merekam adegan tersebut. Kemudian ia melaporkan kasus tersebut kepada kepala polisi. Di sisi lain, Irfan menangisi kematian adiknya Abbas. Ia mengira jika Abbas tewas dibunuh oleh Drupa. Saat itu Siddharth menelpon Irfan. Ia meminta bantuan Irfan untuk membunuh Cengal, ayah Siddharth sendiri. Setelah itu Siddharth mendatangi Nasar yang merupakan pembina partai yang dipimpin oleh ayahnya. Saat itu Siddharth mengancam Nasar. Ia juga memberitahukan kebenaran yang terjadi 20 tahun yang lalu saat Nasar tidak sengaja membunuh rekan politisinya. Saat itu ternyata pria itu masih hidup. Lalu Siddharth membunuh pria tersebut. Dan hal tersebut akan membuat Nasar menuruti semua keinginan Siddharth, termasuk menjadikan ayah Siddharth sebagai ketua partai politik yang Nasar jabat saat itu. Saat itu Siddharth mendatangi Nasar untuk melarangnya membuat perintah penangkapan terhadap dirinya. Jika tidak, maka Siddharth akan membongkar masa lalu Nasar. Keesokan harinya Drupa hadir dalam acara penaburan abu jenazah ayah Siddharth. Di sana Drupa menghampiri Siddharth dan mengembalikan alat pelacak yang pernah ia tanam di tubuh Drupa. Setelah itu ia menangkap Siddharth atas perintah Nasar. Ternyata meskipun telah diancam, Nasar tetap tidak gentar untuk memberikan surat perintah penangkapan terhadap Siddharth. Dan di dalam persidangan terbukti Siddharth telah melakukan penelitian obat diabetes. Dan penelitian itu ia uji kepada 18 bayi yang membuat semua bayi tersebut meninggal. Dan bayi yang ke-19 berhasil selamat berkat usaha dari Aksara. Lalu penemuan Aksara dirampas oleh Siddharth. Dan Siddharth berniat menjual obat diabetes itu ke luar negeri. Kemudian Aksara pun dibunuh karena telah menentang ide Siddharth. Setelah itu Drupa menunjukkan video saat Siddharth membunuh Abbas. Bahkan Drupa memiliki dokumen yang membuktikan bahwa Siddharth bersekongkol dengan 3 mafia itu untuk merampas kekayaan negara. Saat itu Siddharth belum mendapatkan vonis hukuman, akan tetapi ia ditahan di dalam penjara. Keesokan harinya Drupa mengunjungi Siddharth. Saat itu ia memberitahukan fakta yang sangat mengejutkan. Drupa menghancurkan Siddharth dengan 8 cara. Yang pertama, ia menyerang hak cipta milik Siddharth. Ternyata penemuan obat diabetes itu adalah Siddharth, bukan Aksara. Drupa kemudian mengedit video Aksara, seolah-olah Aksara adalah penemu obat tersebut. Dan cara kedua Drupa adalah dengan mencabut izinnya sebagai ilmuwan. Drupa juga memancing emosi Siddharth dengan menjauhkannya dari Preti. Drupa memberitahukan Preti tentang pembunuh ayahnya. Drupa juga membekukan keuangan Siddharth dan menciptakan rasa takut dengan mempelajari semua kehidupan Siddharth secara detail. Dan cara selanjutnya adalah dengan menyerang moral Siddharth. Ternyata ayah Siddharth masih hidup dan Irfan tidak membunuhnya. Karena Irfan mengetahui jika pembunuh adiknya bukanlah Drupa melainkan Siddharth. Dan abu yang ditabur Siddharth itu adalah abu jenazah Gautam. Saat itu Drupa menegaskan bahwa orang seperti Siddharth tidak bernilai di dalam dunia ini. Ia bahkan tidak sebanding dengan nilai 0,0001 karena sejatinya nilai Siddharth hanyalah 0. Cara terakhir Drupa untuk menyerang Siddharth adalah dengan memberikannya kematian. Namun Drupa tidak akan membunuh Siddharth dengan tangannya sendiri. Karena publik sangat membenci Siddharth dan menurut Drupa Siddharth pasti akan dibunuh massa ketika di persidangan nanti. Kemudian Drupa menawari Siddharth sebuah kesepakatan. Ia memberinya rompi anti peluru agar nyawa Siddharth dapat terselamatkan. Dengan syarat Siddharth harus membongkar siapa saja mafia yang bekerja sama dengan dirinya. Namun saat itu Siddharth meminta waktu untuk menyetujui kesepakatan tersebut. Setelah itu ayah Siddharth masuk ke dalam ruangan tersebut. Di sana ia membujuk Siddharth agar mengenakan rompi anti peluru yang telah diberikan oleh Drupa. Singkat cerita, Siddharth pun menuju ke ruangan persidangan. Saat di luar terlihat beberapa polisi melumpuhkan orang-orang yang berniat untuk membunuh Siddharth. Drupa bahkan ikut melumpuhkan beberapa orang yang berusaha membunuh Siddharth.
Akan tetapi saat itu Preti menembak Siddharth. Dan ternyata Siddharth tidak menggunakan rompi anti peluru tersebut. Lalu ia memberitahukan kepada Drupa bahwa bukti kejahatan para mafia itu sudah ia letakkan di dalam rompi anti peluru tersebut. Siddharth memilih mati karena ia sadar tidak ada orang yang mencintainya. Bahkan Preti, kekasihnya sendiri, lebih memilih menembak dirinya. Siddharth bersedia memberikan bukti kejahatan para mafia itu karena ia berpikir jika Drupa adalah lawan yang sebanding dengannya dan Drupa pantas mendapatkan semua itu. Setelah itu Siddharth pun koit. Di akhir film, semua massa membubarkan diri setelah kematian Siddharth dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.